Akan tetapi tiba-tiba Aika di depan rumahnya dong. Woi, ngapain woi? Yo pada kabare, Bang Riki admin penting rangkum anime Summer 2023 yang berjudul Yume Miru Danshi wa Genjitsu Tsukisa Season 1. Anjir sulit banget. Yang menceritakan sebuah anime bergenre komedi romance yang diadaptasi dari light novel karya Okemaru dan diilustrasikan oleh Saba Mizore, bertema sekolah yang mengisahkan seorang siswa laki-laki bernama Wataru Sajo yang mencintai teman sekelasnya yang bernama Aika Natsukawa. Dia mencoba mendekatinya dan bermimpi tentang kisah cinta mereka. Nah, apakah perjalanan cinta mereka berjalan dengan mulus? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push like, subscribe, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Di awal kisah, kita diperlihatkan MC kita yang bernama Wataru Sajo. Kita panggil saja Wataru, yang sedang mengikuti seorang wanita teman sekelasnya yang bernama Aika Natsukawa, di mana Wataru jatuh cinta kepadanya yang membuatnya mengejarnya terus-menerus. Akan tetapi karena sifatnya tersebut membuat Aika ilfil nih dan menyuruh untuk berhenti mengikutinya. Akan tetapi di pagi hari itu tiba-tiba ada bola yang meluncur ke arah mereka berdua dan untungnya tidak ada korban yang jatuh. Oh ya, Wataru ini memiliki keunikan, yaitu dianggap sebagai cowok penguntit sebab ia sering ingin bisa berpacaran dengan Aika. Akan tetapi setelah kejadian itu, di saat Aika menyuruh untuk tidak mengikutinya lagi, Wataru mengiyakan dong dan sadar kalau usahanya selama ini tidak ada hasilnya. Dan inilah anime Yumira Danshi wa, atau dalam bahasa Indonesianya anak laki-laki yang bermimpi adalah realistis. Kisah 1. Nah, setelah itu Wataru masuk ke kelas dengan biasa saja, yang membuat teman mereka yang bernama Kai heran dong. Ada apa dengan Wataru sekarang? Mungkin habis kena ajab ya kan? Sampai-sampai mereka berdua heran nih, apakah Wataru terkena demam? Bahkan gurunya juga dong heran. Tumben ia sekarang nurut duduk di tempatnya, sebab biasanya ia dekat-dekat dengan Aika. Lalu saat istirahat, saat akan ke toilet, Aika menuduh Wataru mengutipnya lagi nih. Namun Wataru jujur kalau ia hanya ingin ke toilet saja, yang membuat mereka semua pun di sana heran nih, apa yang terjadi dengan Wataru. Sehingga di toilet teman-temannya pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Apakah mereka bertengkar? Lah, itu emang setiap hari. Lah iya ya. Lalu Wataru bertanya apakah ia terlihat mencintai Aika. Ya jelas dong, kata temannya. Makanya Wataru bilang kalau ia sekarang ingin menyejahterakannya. Lalu saat istirahat kedua, Wataru ingin pergi ke kantin nih, dimana pernyataan itu membuat sekelas kaget dong. Sebab biasanya dia bilang ke Aika, "Yuk, bekal hari ini terlihat enak, aku minta dong." Gitu. Sehingga perubahan itu membuat teman-temannya pun khawatir nih, apakah ia sekarang gila karena ditolak terus-menerus. Lalu saat Wataru memakan roti di taman, tiba-tiba ada seorang cewek mungil cantik yang menyapanya. Perkenalkan, dia bernama Aizawa Rena dari kelas sebelah. Namun saat ditanya apa alasan Aizawa kesini, tiba-tiba ia pergi dong. Akan tetapi saat di kelas, Aizawa malah menemuinya lagi dong. Dan Wataru bilang kalau ia tadi kaget tiba-tiba diajak ngobrol sama cewek cantik. Kepinsing. Akan tetapi pernyataan itu didengar oleh Aika nih, yang membuatnya pun ngambek dong. Wih, tanggung jawab. Sehingga setelah kejadian itu, Aika selalu memalingkan wajahnya saat bertatapan dengan Wataru. Mampus lu.
Kemudian saat istirahat, Kai mendatanginya nih untuk bilang bahwa Wataru seorang buaya, sebab ia berani-beraninya berpaling dengan Aika kepada cewek model itu. Mendengar kata model, Wataru pun bingung nih. Kai pun menjelaskan kalau Aizawa adalah seorang model dan memberitahu kalau ia sudah punya pacar. Lalu Kai pun menjelaskan kalau hubungannya dengan pacarnya itu akan mau putus. Lalu saat melihat cecunguknya itu, Wataru tak sengaja mendengar dong kalau ia akan mengincar Aika juga, yang membuat Wataru pun berpikir keras nih. Ternyata di dunia ini orangnya aneh-aneh, udah punya satu malah milih yang lain. Lalu saat Wataru ingin bertanya ke mereka berdua, akan tetapi Aizawa tiba-tiba datang nih. Tapi ini kesempatan untuk Kai membuat Aizawa malu di depan mereka dengan bertanya alasan ia putus dengan mantan pacarnya sambil menjelekkan mantannya itu. Sehingga terjadilah perdebatan di sana. Namun Aika mencoba melerai mereka berdua nih, dan karena itu Aizawa pun langsung pergi dari sana. Dan Wataru pun langsung mengejarnya untuk meminta maaf. Singkat cerita, di taman, setelah memintakan maaf, mereka berdua pun ngobrol satu sama lain nih tentang percintaan mereka. Selain itu, Wataru curhat tentang hubungannya yang mengandung ini, sehingga ia berencana untuk menyerah saja. Dan soal jatuh cinta, di dalam hatinya sudah mulai redup karena sering mendapatkan penolakan. Lalu Aizawa juga curhat nih kalau mereka berdua putus karena bocah itu bukan tipe cowoknya. Namun saat Aizawa menyatakan itu, malah menjadi kesalahpahaman dong yang menyebabkan mereka putus. Namun Wataru menceritakan kalau ia pertama kali bertemu dengan Aika, meskipun ia mendapatkan penolakan, pukulan, ejekan dan lain-lain, tapi Aika juga memiliki sisi baik, sebab ia sering baik hati dengannya dan juga sering menolongnya. Dan mungkin Aizawa belum menemukan sosok itu di mantannya, makanya sekarang ia tidak berharap menjadi pacarnya, melainkan penggemarnya saja. Dan ia akan terus mendukung Aika, sebab mencintai itu tidak harus berpacaran. Dan mulai sekarang ia akan mendoakan kebahagiaan Aika dari jauh. Tapi itulah cara yang ampuh. Sehingga setelah obrolan itu, hati Aizawa menjadi plong nih. Dan soal tadi, Aizawa sudah memaafkan, sebab ia sudah tahu kok Kai tadi mencoba melindungi Aika darinya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, saat mereka berdua melihat Aizawa bersama pacarnya nih. Atau artinya Wataru ditolak oleh Aika dan juga ditolak oleh Aizawa. Saknoni. Sehingga mereka pun menemui Wataru di kelas untuk bertanya tentang hal itu. Di sana Wataru pun tidak masalah nih, meskipun ditolak berkali-kali, sebab ia tidak pernah berharap kepadanya juga. Makanya jika jatuh cinta atau apapun, jangan berharap yang sangat tinggi Nanti kalau tidak sesuai ekspektasi, itu akan menyerang mental kalian. Ya, terlihat di hari itu Wataru menjadi bijaksana dong. Lalu teman-temannya datang nih untuk bertanya kenapa ia murung terus. Apakah Aika benar-benar membencimu? Wataru malah menjawab, kami sedang proses cerai nih, diam dulu. Lalu kita melompat saat di rumah. Wataru menjadi jijik dong dengan dirinya sendiri yang dulu mengejar-ngejar Aika. Akan tetapi tiba-tiba Aika di depan rumahnya dong. Woi, ngapain woi? Lalu Wataru pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Dan di situ Aika bertanya, ada apa dengan Wataru sekarang yang menyebabkannya menjadi aneh dan berubah? Emang biasanya Wataru aneh, tapi karena keanehan itu tiba-tiba hilang, malah menyebabkan keanehan. Ngerti kan maksudnya admin? Dan tiba-tiba Wataru menyatakan perasaannya dong kalau ia ingin menjadi pacarnya. Sontaklah Aika mana mungkin menerimanya sekarang. Dan di luar ada kakaknya nih yang mendengar pembicaraan mereka berdua, sehingga percakapan mereka pun dipotong dong oleh kakaknya, yang ternyata dia adalah wakil ketua OSIS. Nah, karena sudah malam hari, Wataru pun mengantarkan Aika pulang nih. Lalu di jalan, Wataru bilang kalau ia sekarang tidak akan mengikutinya lagi, sebab itu menjijikkan. Makanya ia sekarang ingin menjadi teman sekelasnya saja. Dan bilang dong apakah ia punya teman cewek yang kira-kira cocok untuknya.
Sontaklah Aika langsung marah dong. Set. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Sekarang tempat duduk mereka dipindah nih, sehingga tempat duduk Aika dan Wataru sangat jauh. Namun Wataru bilang ia tidak khawatir sebab ia tidak akan mengganggunya lagi. Tapi Kai bilang meskipun Wataru menyerah, minimal ia harus tanggung jawab. Kenapa? Sebab gara-gara Wataru mengajarnya terus-menerus, sekarang Aika tidak pernah berkomunikasi dengan anak yang lain. だったら最低限責任は取らないとね。 Dan episode kali ini pun bersambung, Rek.